Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atas dugaan pelanggaran aturan kampanye. Laporan itu dilayangkan oleh Koordinator Nasional Sipil Peduli Demokrasi. Dugaan pelanggaran pemilu tersebut terkait penyebaran tabloid berisi kisah sukses Anies Baswedan yang dilakukan di masjid dan pasar di Kota Malang, Jawa Timur, yang diketahui dilakukan oleh relawan Anies P24. Ketua relawan Anies P24 Kota Malang, Jumawan Muhammad, mengatakan bahwa dirinya menerima 3.000 eksemplar tabloid tersebut dari Jakarta, lalu disebarkan ke sejumlah ruang publik, termasuk di pasar tradisional Kota Malang. Terkait laporan tersebut, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Puadi, mengatakan telah menerimanya dan akan melakukan kajian awal apakah laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Pengkajian terhadap laporan tersebut menurutnya memerlukan waktu kurang lebih 2 hari. Sebelumnya, Koordinator Kornas SPD Miartiko Gia melaporkan Anies Baswedan dan pendukungnya ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Republik Indonesia. Miartiko menerangkan pelaporan kepada Anies Baswedan tersebut lantaran ada dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta itu terkait kampanye pemilu serentak 2024 di luar jadwal atau kampanye terselubung. Dalam pelaporan itu disertakan pula sejumlah bukti berupa tabloid dalam bentuk fisik dan salinan digital dan saksi-saksi yang diklaim mengetahui adanya penyebaran tabloid tersebut di tempat ibadah, pasar tradisional, dan tempat publik lainnya. Martiko dalam keterangan yang terbit di Kompas.com 28 September menegaskan bahwa penyebaran tabloid tersebut menjadi salah satu poin pelanggaran karena tahapan pemilu sudah mau dimulai. Apalagi, sebagaimana diketahui, Anies Baswedan sebelumnya telah mendeklarasikan kesiapannya untuk maju sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilihan Presiden 2024, kendati belum mengamankan tiket dari partai politik manapun. Miartiko menambahkan, pihaknya membuat laporan itu juga karena menolak politik identitas dalam perhelatan pemilihan presiden 2024. Karena penyebaran tabloid seperti itu dinilainya akan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, membuat keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam pernyataannya yang termuat di CNN Indonesia Rabu 28 September mengatakan Bawaslu sedang mereview syarat material dan formil laporan tersebut untuk memastikan apakah yang dilaporkan termasuk kategori pelanggaran pemilu atau bukan. Dan jika memenuhi syarat, apakah termasuk pelanggaran administratif ataukah etis. Merespon peristiwa tersebut, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani seperti diberitakan Detik News pada hari Rabu 28 September justru meyakini bahwa pelaporan Anies Baswedan kepada Bawaslu RI tersebut akan kandas dan tidak akan diterima. Pasalnya, saat ini tahapan pemilihan presiden belum dimulai. Jangankan ada calon presiden dan calon wakil presiden, bahkan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024 pun belum selesai. Belum juga ada penetapan partai politik mana saja yang menjadi peserta pemilu. Sungguh pelaporan yang dipaksakan. Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika dikonfirmasi perihal pelaporan tersebut justru mempertanyakan kebenaran dan keberadaannya.
Kalaupun ada, mantan rektor Universitas Paramadina itu tidak akan terrepotkan dan lebih memilih tidak ambil pusing. Pasalnya, fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta menurutnya jauh lebih penting. Dia berujar, "Saya ngurusin Jakarta dulu deh, entar yang lain. Haha, kasihan deh lo."